Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 4 pembelajaran 5 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari dalam teks bacaan. Yang kedua, mengetahui alat transportasi yang disukai dan alasannya. Yang ketiga, menghitung keliling bangun datar. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kelima. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Judulnya Pergi dengan Alat Transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Nah, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum seperti bus dan lainnya. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks? Tuliskan pada bagian berikut ini ya. Nah, misalnya informasi yang pertama, apa? Iya, beberapa orang memiliki alat transportasi pribadi seperti sepeda, motor, dan mobil. Informasi yang kedua yaitu alat transportasi yang dipakai bersama yaitu angkutan kota, bus, kereta, dan pesawat. Untuk informasi yang ketiga dan informasi yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri ya. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakanlah kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut ini. Nah, misalnya ada nama alat transportasi yang disukai dan alasan. Misalnya namanya Dian. Alat transportasi yang disukai yaitu sepeda. Alasannya bisa membuat kita sehat. Nah, sekarang coba kalian tanyakan kepada teman-temanmu. Lalu tulislah alat transportasi yang disukainya beserta alasannya. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Lalu, mengapa? Silakan kalian tuliskan di bukumu masing-masing ya. Nah, misalnya yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Atau yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Silakan kalian tuliskan saranmu pada tempat berikut ini ya. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir, berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat? Nah, selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini ya. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm.
Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, artinya 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi, panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. Untuk nomor 2 dan nomor 3, silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Untuk nomor 4, pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Lalu, berapakah keliling tisu? Nah, kita buat terlebih dahulu ya. Anggap saja ini adalah persegi tisu. Nah, tadi sisinya yaitu 45 cm. Dapat kita buat seperti pada gambar. Nah, untuk mencari keliling, artinya 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 180 cm. Mudah sekali bukan? Sekarang, ayo berlatih. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. Yang pertama, setiap sisi panjangnya 10 cm. Lalu, berapa keliling bangun tersebut? Karena sisinya 10 cm, artinya setiap sisi pada gambar adalah 10 cm. Dapat kita tulis seperti pada gambar. Keliling artinya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 50 cm. Untuk nomor yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa. Apakah boleh melakukan sesuatu yang tidak disukainya? Selamat belajar! Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Edu dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil terdapat alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi bermacam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, sekarang ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui dan apa manfaatnya? Silakan kalian tuliskan dengan kalimatmu sendiri ya. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya dan apa manfaatnya? Coba kalian ceritakan kepada teman-temanmu. Sekarang ayo berdiskusi. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulan. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulan. Ayah menghormati dan menghargai hak orang lain. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulan yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah kamu menepi seperti mobil ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil lain? Diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusimu pada tempat yang telah tersedia. Nah, berikut ini adalah kotak hasil diskusi. Silakan kalian pindahkan jawaban kalian ke kotak ini ya. Ambulan
dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil ini membunyikan sirene? Silakan kalian tuliskan pada kotak yang telah tersedia. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene. Yang harus dilakukan mobil lain adalah menepi dan memberi jalan. Yang tidak dilakukan oleh orang lain adalah terus berjalan dan mengganggu lalu lintas saat mobil ambulan lewat. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Di dalam mobil ambulan ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulan 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapakah ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulan? Nah, buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, berikut ini adalah ukuran ambulan. Jika bagian atas 160, berarti bagian bawah atau di seberangnya harus 160 juga. Lalu, jika di sebelah kiri adalah 80 cm, maka yang berada di depan atau di hadapannya adalah 80 cm juga. Nah, sekarang keliling ruangan ambulan. Kita hitung bersama. Yang pertama 80, ditambah 160, ditambah 80, ditambah 160. Sekarang mari kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Iya, benar sekali, yaitu 480 cm. Nah, ukuran tempat tidur yang bisa masuk yang mana? Misalnya di sini kita buat panjangnya yaitu kita misalkan dengan panjangnya 100 cm untuk bagian atas dan bagian bawah. Lalu untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanan itu 50 cm. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 50 ditambah 100 ditambah 50 lagi, lalu yang terakhir ditambah 100. Berapa jika misalnya kita jumlahkan hasilnya adalah 300 cm. Benar sekali. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jangan lupa untuk membuat sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Hitunglah kelilingnya. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Untuk kegiatan bersama orang tua menjelaskan contoh perilaku mendahulukan kepentingan orang lain dalam keberagaman. Selamat belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.